Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah untuk menyongsong tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya yang sudah terlibat memberikan sedekahnya, tenaganya, pikirannya, semuanya termasuk Al-Baqiyah TV. Terima kasih. Mudah-mudahan dan semua yang hadir saat ini yang dikumpulkan oleh Allah karena Allah, maka mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di tahun yang baru, di hari yang baru. Kita berdoa yang lalu mudah-mudahan menjadi bagian dari ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan datang mudah-mudahan menjadi semangat yang sangat luar biasa untuk menciptakan sebuah persatuan, sebuah kenyamanan, dan sebuah kesuksesan. Dan mudah-mudahan kita berharap kalaupun Allah Subhanahu wa taala takdirkan usia kita hanya sampai di 1442 ini, maka mudah-mudahan menjadi husnul khotimah. Bersama DKM mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para remaja, juga para semuanya yang sudah terlibat, juga kepada guru-guru saya. Alhamdulillah yang sudah hadir, Bapak Kiai Muslihin, juga Pak Kiai Ahmad Dahlan, semuanya. Ada sahabat saya Ustaz Omar, ini luar biasa, sudah lama nggak ketemu, muncul dipertemukan melalui wasilah Ustaz Bahrul Ulum. Kayaknya tadi Bahrul Ulum, kemudian mewasilai Ustaz Omar, akhirnya ketemu lagi dengan Ketua LPTTI Kecamatan Anggora. Masih Mas Komar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehat ibu-ibu. Ngomong-ngomong sudah nonton YouTube-nya apa belum? Ada nggak di TV kemarin itu? Terus sudah like, subscribe apa belum? Iya, ini bapak-bapak sudah nonton yang syuting kemarin apa belum? Kalau yang belum pasti nggak punya HP. Ini kan di Surat Al-Baqiyah, syutingan yang minggu kemarin malam Kamis sudah tayang hari ini, jadi 4 episode, part 1, 2, 3, dan 4. Ada wanita tercantik menurut Pak RT. Yang kemarin tanya
Sudah ditonton Pak RT? Sudah like apa belum? Sudah subscribe belum? Wah. Enggak. Jadi informasi kepada jamaah malam ini, alhamdulillah Al-Baqiyah TV bisa meliput kita. Ini siaran langsung di Facebooknya. Yang buka Facebook silakan, Al-Baqiyah TV itu live. Adapun ceramah YouTube-nya tinggal tunggu tanggal mainnya. Pokoknya jangan pada ngantuk ya. Besok, nah ini yang kecil ini, yang cantik ini, nanti kelihatan di TV. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Biar gak ngantuk. Nah, ustadznya pakai merah putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Rasulullah alladhi wulida fi Makkah wa tuwfiya fil Madinah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati para alim, para asatir, para alim ulama, para kiai, para haji, ibu ustadzah, ibu nyai, hadir malam ini, kiai kita, guru kita bersama yang telah memimpin istighosah, Romo Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu sehat walafiat. Karena saat ini memang kondisinya sudah 10 hari sakit. Tapi karena memang diundang oleh sahabat karibnya, maka menyempatkan hadir. Mudah-mudahan penyakitnya ketinggal di jalan, penyakitnya ketelindes bajai. Sahabat yang kita muliakan, seorang inisiator, orang yang punya visioner kepemimpinan, guru kita juga seksi Ubudiyah Al-Mubarakah, Bapak Ustadz Mustafa Al-Murtado SPD, yang habis ceramah juga di alam mana mas? Alam Jembatan Besi. Habis dari negara Jembatan Besi langsung ke negara Angki. Mudah-mudahan Ustadz Mustafa dan keluarganya, anak-anaknya selalu sehat walafiat. Senior saya ini Syekh Syukir Al-Maghfurlah, belum meninggal Al-Maghfurlah. Ini sahabat saya, orang tua kita. Mudah-mudahan Syekh Syukir ini juga selalu sehat. Ibu-ibu yang cantik-cantik ini malam ini, ada yang di sana ini nggak mau disorting. Ibu-ibu, adik-adik, jamaah bapak, semua yang hadir, mudah-mudahan hadir kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat saya juga Ustadz Komar, ini badalnya ini badal istimal, ya, karena memang bagusnya sama seperti Ustadz Bahrul Ulum, suaranya kencang. Saya sering bareng beliau, apalagi waktu dengan Bapak Kiai Haji Muhammad ZA, ketua pemuda yang memang wajahnya masih tetap muda, Mas Manto atau Sumanto, karena namanya saya tidak tahu. Usmanto,
Ketua Pemuda Irma ya? Ya namanya Irma. Ikatan Remaja Masjid Al-Mubarakah, Mas Manto dan jajarannya yang malam ini menjadi panitia berjibaku untuk menciptakan suasana yang indah, Bapak RT yang selalu mendukung, Pak Ustadz Khairon yang suaranya merdu dengan sholawatnya, diiringi tim hadroh apa ini namanya? Al-Murtado Kluban Grup. Al-Murtado Grup. Malam ini agak berbeda karena ada banner zikir dan istighosah menyongsong 1 Muharram, menyongsong tahun baru Islam 1 Hijriah, tulisannya beda-beda, menyongsong tahun baru Islam 1 Hijriah 1442 nya mana Mas? Oh iya, ngirit biar kepake terus katanya. La ilaha illallah. Manto jadi ketua sekali, benar untuk selamanya. Tapi tepuk tangan dulu untuk panitia malam ini, sukses. Untuk mengawali tahun baru kita sholawatan dulu, Mas. Sholawatan Mas. Musik tarik, musik. Ini Ustaz lah. Kita sholawatan biar berkah. 1442 Hijriah biar berkah. Sholawatannya apa? Pada bulan, ngerti nggak pada bulan? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada maghfiril billahi sholatan daimatan bidawabi mulkilahi sholatan daimatan bidawabi mulkilahi sholli wa sallim ala sayyidina kaum muslimin serta kaum muslimat mari berbanyak membaca sholawat. Kaum muslimin serta kaum
Ibu? Ya. Sudah ngantuk apa belum? Ya jangan ngantuk, ini tanggal 1. Biasanya kalau tanggal 1 Masehi ini bank sudah pada kemebul. Tahu kemebul? Sudah pada berasap, siap untuk bakar sate, bakar ikan. Kalau 1 Masehi tahun baru 2021 yang akan datang. Ini malam tahun baru Islam 1442. Ada nggak yang bakar ini? Tidak ada. Inilah mental umat Islam. Seakan-akan dengan Islamnya sendiri kurang bangga. Maka malam ini Ustaz Mustafa, Kang Manto, semuanya ingin bangga kepada tahun baru Islam. Maka dirayakan di Al-Mubarakah. Mudah-mudahan malam ini dan seterusnya kita hidupnya berkah dunia dan akhirat. Kanjeng Nabi dawuh, man nasiya sholata, barang siapa yang lupa baca sholawat. Jadi orangnya nggak pernah baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka faqad nasiya thariqal jannah. Sesungguhnya orang itu hakikatnya lupa jalan menuju surga. Maka orang yang bersolawat jaminannya lagi jalan menuju surganya Gusti Allah. Nah, ini pertama. Ayo tahun baru Islam 1442 perbanyak baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang yang kedua, Ustaz mau tanya. Nih adik-adik ini kata-kata hijrah atau hijriyah ini artinya apa kira-kira? Ini yang baju kuning ini kayaknya cantik banget ini. Anaknya siapa ini? Oh, pantesan. Ayo, apa yang namanya hijriyah? Hadiahnya semangka. Neng Hilda, tahu namanya saya. Atau temannya Hilda, apa yang namanya hijrah? Halo, what the meaning hijrah? Bahasa Inggris. Ada yang tahu apa namanya hijrah? Pindah. Oh iya. Hijrah secara etimologi, hijrah secara lughatan, hijrah secara lafziah itu pindah, berubah. Jadi malam ini ibu-ibu, adik-adik, malam ini bapak dan adik-adik dari rumah pindah ke Al-Mubarakah untuk bersama memperingati tahun baru Islam. Ini secara bahasa, secara etimologi namanya hijrah. Jadi kita sudah hijrah. Kata-kata hijrah itu lagi rame dipakai oleh artis, kelompok hijrah. Jadi menurut mereka hijrah itu yang nggak biasa pakai jilbaban namanya hijrah. Yang nggak pernah upload vlog agama akhirnya ngevlog dan upload yang agama itu namanya hijrah. Ya, secara etimologi betul adanya perubahan dari yang buruk menjadi baik. Maka definisinya al-muhajiru huwa man hajara ila ma nahallahu anhu. Hakikatnya orang yang hijrah ini secara terminologi adalah orang yang mau meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Gusti Allah. Ustaz tanya, orang yang nggak mau sholat, orang Islam itu oleh Allah dilarang apa tidak? Orang Islam nggak mau sholat, dilarang apa tidak? Halo? Dilarang. Nggak boleh kalau orang itu tidak menjalankan sholat, maka orang itu kudu sholat. Maka ketika ada orang yang belum sholat, tidak sholat, masuk tahun
tahun baru Islam terus mau sholat, itu secara terminologi, secara maknawiyah namanya sudah hijrah. Yang nggak biasa ngaji, ini kalau di Al-Mubarakah sih Ustaz percaya, karena ngajinya full. Malam Rebu ngaji, malam Kamis ngaji, malam Jumat tahlilan, malam Sabtu ngajinya di mana? Cibubur. Oh, Minggu pagi ngaji, malam Senin ngaji. Di sini loh ya, malam Selasa off, malam Rebu ngaji, malam Kamis ngaji, malam Jumat tahlil, malam Sabtu libur, malam Minggu. Malam Sabtu sama malam Minggu jalan-jalan ke mall. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang kedua, apa sih yang namanya hijrah? Hijrah adalah perubahan, perpindahan. Pokoknya sudah berubah, sudah pindah dari rumah ke masjid, namanya hijrah. Tapi secara terminologi, man hajaro ila manahallahu anhu, orang yang mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini para pemuda yang dulunya suka tawuran, sekarang nggak tawuran, itu namanya hijrah. Yang tadinya nggak sholat terus sholat, namanya hijrah. Nggak mau ngaji terus mau ngaji, namanya hijrah. Kalau orang mau hijrah, maka hidupnya akan sukses dunia dan akhirat. Amin. Kira-kira mau hijrah apa tidak? Mau hijrah apa tidak? Ustaz tanya yang kecil-kecil. Halo. Biasanya kalau jajan sehari habis berapa? Halo. Topi saya bunda, topi saya dirubah. Allah Tuhan saya, Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan saya. Iya, tepuk tangan untuk ibu-ibu. Mau ngaji ceramah kayak kiye, jadi ini ngaji tanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Biasanya kalau jajan sehari habis berapa? 50.000, 100.000, berapa? 2.000, pasti bohong. Bohong ini anaknya siapa dia? Zaman now nggak ada anak-anak jajan sehari cuma 2.000, betul apa tidak? Ibu-ibu ngasihnya 2.000 atau 7.000? 10. Semuanya adik-adik, ini tahun hijrah. Orang yang mau hijrah dari yang buruk menjadi baik, nanti hidupnya akan sukses. Amin. Usahanya akan maju. Sekolahnya nanti menjadi juara. Kira-kira nih menurut orang tua, kalau jajan sehari tahun kemarin 1441 habisnya 20.000. Nah tahun baru 1442 ini ada tulisannya sih mirip panitia. Kalau buat banner-banner apalagi buat Ustaz ya tangan dulu. Tahuan Ustaz. Wis salaman doa la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Menurut orang tua, kalau jajan 20.000 dengan jajan habis 10.000, bagus mana kira-kira? Udah. Bagus yang 10. Maka kalau kemarin 144
1 Hijriah jajannya 20.000, terus masuk 1442 berubah jadi 10.000, itu namanya hijrah. Itu akan menjadi orang yang sukses. Amin. Kira-kira jajannya mau ngurun apa nambah? Allahumma sholli ala Muhammad. Musik. Sholli wa sallim Pak Ustadznya ganteng apa enggak? Kalau nggak ngomong ganteng saya suruh pulang ya. Gini, Ustadz, kalau bicara hijrah apa ada sejarahnya? Kenapa kok tahun baru Islam Hijriah itu digembar-gemborkan, itu kudu diperingati, pakai istighosah, pakai tahlil. Bahkan kalau tidak suasana pandemi, maka kalau 1 Muharram pasti akan ada pawai obor. Betul apa tidak? Saat ini ada yang pawai. Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan baru mimpin pawai obor, Pak, di Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora. Tapi sebagian pada tidak pawai karena memang sesuai penyampaian dari Bapak Gubernur DKI Jakarta Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan MA menghimbau ketika suasana pandemi terus DKI Jakarta bertambah, dimohon untuk kemeriahan 17 Agustus 1945 yang dulu hari ini kita peringati ke-75 ditiadakan karnaval, ditiadakan lomba. Maka tahun baru Islam juga malamnya dimohon untuk meniadakan pawai obor. Tapi terlepas tahun ini tidak boleh, Ustaz, saya cuma ingin tanya, kenapa sih kalau 1 Muharram kudu ada pawai obor? Begini Bu, 1 suro ini kan kalau di Jawa namanya 1 suro, ini nama boten. Padahal bulan suro itu nggak ada, adanya Muharram. Dinyatakan suro sebab bahasa Arab 10 itu namanya Asyura. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sadisatun, sab'atun. Tun tukang cendol. 8 bahasa Arabnya apa? 8 manfaatun, manfaatun. Bujuni mantoi manfaatun, sabnatun lainnya, saminatun, tisnatun, ngasyuratun atau ngasyuratun, ngasyurah. Nah, berhubung dulu orang Jawa ngomong
Suro. Perlu diketahui, tradisi Indonesia sampai malam ini, kalau satu suro di komunitas Jawa itu dianggap sangat sakral. Ini malam Bu, banyak yang memandikan jimat. Ngerti jimat apa orang? Apa jimat? Ini ngerti jimat gak? Barang siji di rumah, apa kira-kira? Yang kaya. Bu RT neke Pak RT, boyojo. Masa malam ini suruh mandiin jimat? Bu RT sudah ditonton belum videonya? Sudah di-share sama guru-guru yang lain? Suruh like and subscribe Al-Baqiyah TV. Oh, ini masnya ini dari tadi nggak bisa senyum loh saya. Serius. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ini sampai jam berapa? Jam 10. Jam 10 kelar. Habis ini ada makan-makan ya? Alhamdulillah ya Allah. Orang saya itu habis ngajar maghrib di kampung sebelah, belum makan karena ngarepin yang di sini. Kalau di sini nggak ada makan, ya Allah, banner aja nggak lengkap, makan juga enggak, kan terlalu gitu. Ini banner bermasalah ini masalahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tadi ngomong apa ya? Satu suro kalau di Jawa ini Bu, banyak yang mandiin jimat, entah itu kerisnya, entah itu tombaknya. Di Kraton Ngayogyakarta, di Kraton Surakarta, ini malam sakral. Yang kedua, kalau di Surakarta itu ada istilah ngiring kebo bule. Kebo yang bule itu hitam enggak, putih enggak. Itu kebo dinamakan Kiai Slamet. Kebo namanya Kiai. Makanya kalau saya makan Mustafa diambil Kiai, dipanggil Kiai. Pak Kiai Muslihin, berarti Muslihin kebo. Kampretannya. Jadi ini malam sampai besok itu kerbonya digiring. Menurut mereka tradisi ini, kalau kebo ini dianggap keramat, maka kalau keliling dibiarkan dengan kakinya, setiap yang dilewati maka akan mendapat keberkahan. Ini tradisi. Ada lagi komunitas pencak silat. Malam ini ada yang memandikan sesuatunya. Intinya satu suro itu keramat. Coba nanti buka dulu, ada film judulnya Satu Suro Jumat Kliwon. Serem karena yang jadi itu kuntilanak. Pernah lihat kuntilanak enggak? Lihat sebelahnya. Satu suro keramat. Kalau di Jawa keramatnya suro, tapi kalau di Banten keramatnya maulid. Terus Ustaz, tradisi-tradisi yang seperti itu bagaimana dalam pandangan Islam? Sekarang Islam tidak usah memandang mereka, tapi Islam ayo bergerak dengan dirinya. Maka yang namanya hijriah ada peristiwa apa? Subhanallah. Tadi saya sampaikan, kalau mau hijrah maka hidupnya akan sukses. Entah itu usahanya, entah itu agamanya, entah itu keluarganya. Karena Kanjeng Nabi itu ketika hijrah dari Makkah ke Madinah menyebarkan Islam jadi sukses. 13 tahun baginda Kanjeng Nabi menyampaikan Islam di kota Mekah. Banyak halangan, banyak sahabat yang diculik terus dibunuh. Kanjeng Nabi banyak halangan, susah penyebarannya. Tapi ketika Kanjeng Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah, maka perkembangan Islam sangat pesat. Maka terkenal dengan kota Madani, kota yang asih, asah dan asuh, kota yang sangat saling hormat menghormati. Maka itu salah satu esensi malam ini. Kenapa hijriah diperingati? Agar kita bisa mencontoh hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini Ibu Bapak,
hijrah ke Madinah itu bukan pindah asal pindah. Kayak Ustadz nih. Ustadz ini kan orang Lampung, lahirnya di Lampung. Kemudian Ustadz pindah ke kota metropolitan, KTP-nya sudah KTP DKI, punya rumah di DKI. Ini pindahnya santai, pindahnya santun, gampang. Ustadz Mustafa dari Pemalang, desanya apa jenenge Tika? Walang Sanga, walangnya anak Sanga. Lala, lagu belalang gimana lagu belalang? Iya. Lalang koko. Kenapa dinyanyikan walang Sanga? Di situ ada wali, namanya Mbah Nur, ngambil keramatnya Wali Songo. Wali Songo apa tidak? Simbah Kiai Haji Maulana Malik Ibrahim, Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Derajat, Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Mulyo, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Gunung Jati radhiyallahu anhu. Dari walang sama, walangi sama. Walang itu salah satu hewan yang saya suka, bangkainya aja halal. Bangkai walang halal, mati nggak disembelih, digoreng, dimakan boleh. Pernah makan belalang apa belum? Yang sudah berarti wong besok. Ustaz dulu makannya apa? Pindah ke Jakarta, KTP-nya jadi Jakarta, semuanya Jakarta. Pindahnya gampang. Kalau Kanjeng Nabi Masya Allah dari Mekah ke Madinah itu pindahnya bukan pindah santai, tapi diusir. Muhammad, kamu kudu pindah Muhammad. Kalau memang kamu tetap menyampaikan agama tauhid, la ilaha illallah, kamu meredakan agama nenek moyang Muhammad. Kok melotot? Kok ikut melotot? Jadi Ustadz bingung ini. Ustadz yang kecil sih. Ini tegang ya. Kan lagi di shooting, acting. Allahumma sholli ala Muhammad. Lama-lama haus juga saja. Minum dulu ya. Minum susu, memang di mana-mana susu itu enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ceramahnya dari sini Bu, biasanya sih saya minumannya komplit. Ada larutan, ada Sprite, ada Pokari, ada teh manis komplit, cuma air putih. Ya saya malu nih banner aja buat tiap tahun. La ilaha illallah. Manto. Tapi nanti mantan jawab lagi krisis pandemik Pak Ustadz. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi diusir. Muhammad, kamu memporak-porandakan agama nenek moyang kita. Kita dari dulu sudah menyembah Tuhan Lata, Tuhan Uzza yang ditempelkan di tembok Ka'bah. Sekarang kamu merubah dengan membawa agama baru yang namanya agama Islam. Semua suruh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan disuruh bersaksi kalau kamu adalah utusan Allah. Maka kami tidak terima. Yang nggak terima itu sedulure dewek. Halo. Kalau ada orang yang ingin berbuat baik, biasanya yang menghalangi, biasanya yang mengganggu, itu diantaranya sedulur sendiri, diantaranya teman sendiri. Kanjeng Nabi ketika dakwah Islam yang menghalang-halangi pamannya, padahal paman Abu Jahal, paman Abu Lahab, ketika Kanjeng Nabi lahir Bu, itu setengah pol. Nanti setengah pol. Nabi lahir digendong keliling Ka'bah sambil nyanyi. Nyanyinya
Aku udah hafal ini. Timang-timang anakku sayang. Mana mungkin lagunya begitu? Itu kan lagunya Iis Dahlia. Bangga ketika Nabi lahir, oh keponakanku sudah lahir. Tapi ketika Nabi sudah usia 40 tahun, 45, Nabi diangkat menjadi Rasul, menyampaikan ada agama yang baru. Paman Abu Jahal, paman Abu Lahab, paman Abu Sufyan yang paling terdepan untuk menghalangi perjuangan Islam. Subhanallah. Maka banyak sahabat yang diculik, dibunuh. Nabi sudah pernah pindah ke Habasyah, balik lagi karena melihat sahabatnya semakin hari semakin disiksa, kasihan, ujungnya disuruh pergi. Maka Nabi pindah ke kota Madinah dalam rangka ngumpet-ngumpet. Gini mas, malam ini nih Kanjeng Nabi berangkat jalan ke kota Madinah. Sebelum malam ini, malam Rebu kemarin, itu paman Abu Sufyan, paman Abu Jahal, paman Abu Lahab, terus pendekar sakti dikumpulkan. Pendekar orangnya gede-gede, hitam kayak PRT. Tapi gede dulu. Bawahnya pedang. Nanti Bu RT nggak terima. Pak RT saya nggak suka sama Pak Ustaz. Kenapa? Kok yang dipanggil hitam? Bu RT manggilnya yang ngopi yang la ilaha illallah, badok angkung yang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini terus apa kayak ini? Tapi jangan lupa ya, besok kalau sudah jadi, saya share YouTube-nya Al-Baqiyah TV, ditonton. Nah, yang merah-merah dipencet pakai palu. Terus di like, ditonton. Kalau lagi iklan biarin aja. Itu buat peluru kok. Buat pelurungnya belum tahu deh. Peluru gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi saya ngomong apa? Ya, hijrah. Kanjeng Nabi ini ketika malam Rebu dapat, ini Muhammad pengikutnya semakin banyak, Muhammad pengaruhnya terus, kita intimidasi, kita culik, kita bunuh, tetap saja pengikutnya pada banyak. Ayo sekarang Muhammad kita bunuh. Siapa yang mampu membunuh Muhammad akan aku kasih hadiah 100 ekor ontanya yang bagus. 1 ekor onta harganya 50 juta. 50 kali 100 berapa Bu? Nggak bisa ngitung, nggak pernah megang duit banyak sih Pak. 50 juta kali 100 kira Pak? 5 miliar. Yang mampu memenggal kepala Muhammad saya kasih 5 miliar. Siap. Wow, orang yang hitam kayak PRT itu. Pokoknya rumahnya Nabi dikepung. Alhamdulillah saya sudah pernah di rumah Nabi. Beliau sudah pernah di rumah Nabi. Jadi di rumah Nabi saat ini ditutup karena dimitoskan, karena dikultuskan. Jadi dipagar, nggak boleh dideketin. Karena orang-orang sana, Bangladesh, India, kalau di rumah Nabi itu seakan-akan itu terlalu terkontaminasi dengan rumah Nabi, sampai nangis-nangis. Oh ya Rasulullah, itulah saya. Ini serius. Saya di rumah Nabi, saya doa dan segala macamnya. Nabi dulu kecil, rumahnya kecil, masih lebih gede ini nih, lebih gede apa ini namanya? Al-Mubarakah. Itu dikepung. Kanjeng Nabi di dalam cuman berdua. Satu Kanjeng Nabi, yang kedua Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya bapak. Bapaknya itu pamannya Nabi. Siapa namanya?
Sapa jenenge? Abu. Berarti apa enggak? Abdullah Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib. Dari situ aja sampai situ. Karena tukang musiknya udah males. Apalagi nunggu, nanti selawatan sampai full. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi tahu rumahnya di Kebun Kabupaten Brebes. Sayyidina Ali juga tahu. Kanjeng Nabi sudah diperintah oleh Allah lewat malaikat Jibril, ya Rasul, malam ini kudu pergi dari kota Mekah, kalau enggak mati. Siap. Kanjeng Nabi ngomong sama Sayyidina Ali, pemuda yang pertama kali masuk Islam namanya Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali punya istri putrinya Nabi, namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidina Ali dan Siti Fatimah punya putra dua, namanya Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Dari Sayyid Hasan dan Sayyid Husain turunlah para habaib, Habib. Nah, malam itu begini, Ali, kamu tidur di kamar saya, tidur pakai selimut saya, ditutupin yang rapat. Padahal Sayyidina Ali tahu resikonya mati, pasti akan ditombak, pasti akan dibacok. Karena apa? Rebutannya adalah 100 ekor unta. Tapi Sayyidina Ali demi perjuangan Islam, membela Kanjeng Nabi tanpa pikir panjang, siap. Sayyidina Ali tidur, Kanjeng Nabi keluar. Tapi rumahnya sudah dipakai betis. Kanjeng Nabi keluar orang keton. Ngerti apa orang? Masih bahasa Indonesia nih? Orang kelihatan. Jadi tiba-tiba lewat, ini orang nggak bisa melihat. Karena Kanjeng Nabi dikasih amalan sama malaikat Jibril. Ini dulu Kiai Dahlan kalau di Demak suka ngelabui polisi dia amalan gini ya, supaya nggak kepegang. Nabi dibilangin sama malaikat Jibril, ya Rasul, ambil pasir. Oh, ambil pasir. Oh, dapatnya bisa. Pasir. Karena lantainya pasir, nggak keramik begini, pasir. Jadi ambil, Muhammad baca surat Yasin sampai ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim sampai wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa absaynahu fahum la yubsiru, orang bakal roh didamu damu kedalam ngantuk terus diumur-umurakan itu ada yang tidur, ada yang nggak bisa lihat. Kanjeng Nabi jalan nggak pakai sandal, nggak kayak ibu bapak kemana-mana pakai sandal. Kanjeng Nabi ngelakuin dimik, nanti dimik. Ben orang krungu sih, kayak Pak RT kalau mau ke masjid kan nggak boleh sama istrinya. Jangan ke masjid dulu, apa-apa masjid rapat, apa barokah rapat. Kapan saya dikeloni? Sorry Bu RT, karena curhatnya sama saya. Pak Ustadz, saya punya istri kok agresif banget Pak Ustadz. Makanya saya pesan Pak RT, selalu puji istrimu. Karena laki-laki yang hebat suka memuji istri, dan di depan istri usahakan selalu laki-laki itu merasa salah.
maka istri tersanjung, maka kita akan dilayani. Jadi suami jangan sombong, jangan merasa benar, mentang-mentang yang cari duit, jangan. Depan istri slow aja. Memang saya nggak bisa atau bagaimana. Ada syairnya loh. Tiada yang memahami segala kekuranganku. Anda baca Pak RT. Kecuali kamu bidadariku. Oh, bidadari. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing hadirmu tempat berlindungku. Pak RT dihayati kehidupan istri. Dari kejahatan syahwatku, oh Tuhanku, sambil begini, Tuhanku, ini pasti ciuy. Berarti kalau mau dapat boleh. Merestui itu dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Oh, kalau ngundang pakai musik mikir dia. Bingung bayarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini udah ya, karena udah jam 10. Apa masih terus? Dan paling bayar orang. Udah 1 jam ini. Nanti kan ini nanggung ceritanya. Kanjeng Nabi ngakune dimik-dimik. Kayak iye ngakune. Kayak zaman biyen Kang Mustofa nyolong mangga. Boleh diceritain itu nyolong ya. Padahal aku nyolong timun, nyolong mangga, nyolong rambutan. Gini apa buatan? Ya ngaku gitu. Jangan maling ya. Ustaz maling ya ini ya. Sama ini nih. Nah, dimik. Tapi sudah WA dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, ayo kita pindah berangkat ke kota Madinah. Pindah dari Makkah ke Madinah. Tadi saya sampaikan tidak seperti Kang Mustofa ke Jakarta. Karena pindah ke sana harus meninggalkan harta benda, rumahnya ditinggalkan, dagangannya ditinggalkan, yang punya istri ditinggalkan kalau memang istri nggak iman dengan Kanjeng Nabi, yang punya anak ditinggalkan kalau nggak iman dengan Kanjeng Nabi. Karena ke kota Madinah dalam rangka untuk li'ilahi kalimatillah dinul Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggak gampang ini kesana apa? Membawa akidah, membawa ideologi. Maka sampai hari ini Islam masih kita yakini jelas Islam yang akan menyebabkan kita selamat dunia akhirat. Maka kenapa kok satu surah harus pakai obor? Kanjeng Nabi jalan dimik-dimik dengan Sayyidina Abu Bakar pelan-pelan jalan menuju Gua Sur. Gua Sur itu tinggi Pak. Kemarin saya memang nggak naik, sampai naik ini. Tinggi Gua Sur. Ketika naik ke sana susah karena itu jalan dilalui manusia. Kanjeng Nabi dan Sayyidina Abu Bakar nginep 3 hari 3 malam. Karena apa? Bukit itu dikelilingi oleh para jawara. Sayyidina Abu Bakar itu udah ketakutan. Maka cerita yang sering disampaikan, ya Rasul, tunggu, jangan masuk dulu. Ini ada goa, saya tak masuk. Jadi lubangnya ditutupin dulu. Ditutupi nyopek juga. Ini jangan, ini mahal. Belinya di Madinah kok disesuai. Setelah rapat semua, supaya gak ada kalajengking, gak ada ular, supaya Nabi gak kegigit, saking cintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada baginda Nabi Muhammad.
Udah, ya Rasul, sudah rapat, ayo masuk, tapi saya dulu. Apa maksudnya? Umpama nanti digigit oleh binatang buas, saya dulu ya Rasul. Kalau mati, saya dulu ya Rasul. Jangan engkau melakukan mundur mas, lebih dulu karena susah kecil. Setelah masuk, Kanjeng Nabi masuk, Kanjeng Nabi kecapean tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Ketika sudah tidur, masih ada lubang yang belum ketutupan. Abu Bakar digigit, disengat oleh kalajengking. Langsung tangannya bengkak kesakitan. Kanjeng Nabi sudah tidur. Lah, Abu Bakar nangis. Ketika nangis, air matanya netes di pelipisnya Nabi. Kanjeng Nabi terbangun. Kok ada air? Air apa ini? Noleh. Abu Bakar, iya ya Rasul. Apakah kamu menangis? Iya ya Rasul. Apakah kamu menangis karena kamu meninggalkan usahamu yang sukses? Apakah kamu menangis karena kamu punya rumah yang banyak? Apakah kamu menangis karena meninggalkan istrimu? Apakah kamu menangis menyesal karena membelai aku, wahai Abu Bakar? Tidak ya Rasul. Aku ikhlas. Aku tinggalkan semua demi kamu, demi agama yang hak dan yang benar, yakni agama Islam. Engkau adalah kekasih Allah, engkau utusan Allah. Saya ikhlas ridho ya Rasul. Lanjut, kenapa kamu nangis? Nyong dia disengat kalajengking. Kamu disengat kalajengking? Iya. Kenapa enggak bangunin aku? Aku enggak enak ya Rasul karena engkau kecapean. Masya Allah, saking cintanya dengan Kanjeng. Cinta dengan Nabi apa tidak? Cinta dengan Nabi apa tidak? Kembali yang pertama, minimal sering membaca. Akhirnya Kanjeng Nabi disitulah mengeluarkan mukjizat. Ya udah, sini saya tak berdoa agar bengkaknya sembuh. Langsung sama Nabi didoakan dan diludahi. Ludahnya ya begitu. Ludahi selesai sembuh. Ludahnya Nabi bisa menyembuhkan tangan bengkak. Ludahnya Pak RT, wow, bojonya aja udah gak doyan sama ludahnya. Aku gak butuh ludahnya, aku butuh duitmu hari. Dan 3 hari terus Kanjeng Nabi merangkak jalan naik onta sampai ke kota Madinah. Sampai sana saya singkat saja udah lebih disambut oleh fatayat. Fatayatnya anak-anak remaja baji itu saking senangnya nyambut Kanjeng Nabi sambil sholawatan nabuh rebana. Yuk kita nabuh rebananya nyambut Kanjeng Nabi. Tambah tolak suara sampean seberapa? Ayo. Ya tolak, tadi sampean dulu. Tolak. Disambut pakai rebana. Kanjeng Nabi diem saja. Berarti rebana itu hukumnya boleh. Maka kalau ngaji hadis, al hadis huwa kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn qabla bi'sati wa ba'daha. Yang namanya hadis segala sesuatu yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi, ucapan Nabi namanya hadis, kerjaan Nabi namanya hadis, atau sesuatu yang didiamkan oleh Nabi itu juga hadis. Nabi lihat rebana, Nabi nggak perintah, Nabi nggak larang, itu menjadi
legitimasi itu menjadi takrif, maka hukumnya boleh qoblal bi'tsati wa ba'daha, sebelum Nabi diutus atau setelah Nabi diutus. Maka kesimpulan saja langsung jamaah, hijrah ini menjadi tahun sejarah, tahun baru Islam. Pindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah itu bukan karena pindah biasa, tapi diusir. Karena apa? Menyampaikan agama tauhid la ilaha illallah, tapi tetap sampai Madinah mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka dada kita yang sudah ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetap kita pertahankan. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap la ilaha illallah Muhammadur. Kesimpulan pertama, sering bagi sholat. Yang kedua, hijrah sesuatu yang buruk menjadi baik, kemalasan menjadi semangat. Nggak pernah ngaji, terus ngaji. Nggak pernah sholat, ayo sholat. Nggak pernah jamaah, ayo jamaah. Yang tadi nggak kenal, ayo saling kenal kembali. Yang nggak rukun, ayo rukun kembali. Ini sudah tahun baru. Jangan saling mengedepankan ego, jangan sok merasa hebat, jangan sok merasa jaya. Kita sama rasa, sama rata, sama rendah. Karena yang hebat di mata Allah adalah orang-orang yang takwa. Orang yang takwa mengedepankan kedamaian, mengedepankan persaudaraan. Ayo tahun baru, semangat baru untuk mempererat tali persaudaraan. Apalagi sudah diawali dengan kemerdekaan RI yang ke-75. Hijrah kali ini kita ingin semuanya berubah dan berubah. Mudah-mudahan perubahan dari pandemik menjadi hilang pandemiknya, sehingga Indonesia bebas dari pandemi COVID-19. Untuk itu saya sebagai tim pengajar, tutur kata kurang sopan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.